Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan kembali ke rumah kita semua, yaitu surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan seorang yang luar biasa, seseorang yang menjadi guru saya, dan kebetulan beliau ini lagi viral di mana-mana, YouTube, Facebook, banyak deh ya, terkait dengan beberapa hal. Nanti kita akan wawancara secara eksklusif dan tentunya ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Viralnya yang pertama adalah tentang pengobatan. Sebenarnya apa sih? Terus juga seperti apa pengobatannya, dan kebetulan saya ingin memperkenalkan dulu, beliau ini adalah Bapak Kapten Tatang Taryono ya Pak ya, Bapak Kapten Tatang Taryono. Beliau aktif di militer, beliau juga aktif di sosial, beliau juga aktif di self defense, dan masih banyak lagi deh. Nanti kita akan bedah ya lebih dalam lagi seperti apa dan apa yang digeluti oleh beliau dan apa yang beliau sedang lakukan. Tentunya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, beliau ini sedang memberikan hikmat untuk umat. Seperti apa? Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah waktunya nih ditodong ya, alhamdulillah. Pak, Bapak kebetulan sekarang sedang viral ya di beberapa sosial media, YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, terkait dengan pengobatan Pak. Bisa dijelaskan pengobatan itu seperti apa, bagaimana, dan konon kabarnya pengobatan ini juga berkaitan dengan ilmu bela diri yang beliau sedang kembangkan ya di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Baik Bapak, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak. Ini waktunya datang langsung ditodong ya. Langsung ditodong. Kami sebagai prajurit, siap tidak siap, harus yang penting siap dulu. Laksanakan perintah dulu, salah benar belakangan nanti bisa diperbaiki. Siap. Kan begitu. Nah, ini sampaikan masalah pengobatan ya. Betul. Pengobatan itu pada dasarnya adalah panggilan hati. Ya, keikhlasan itu yang membuat kita senang dalam mengobati, kemudian faedahnya kepada pasien pun merasakan manfaatnya, banyak sekali yang kesembuhan. Itu karena lillahi ta'ala saja pengobatan kami ini. Pada dasarnya itu yang menyembuhkan adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebagai perantara saja. Dan saya tidak ada apa-apanya, hanya mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kesembuhan kepada pasien ini atas izin-Mu. Mudah-mudahan pasien ini sembuh dan dengan perantara saya, seperti itu. Kalau tanpa doa seperti itu tidak ada apa-apanya Pak. Karena dalam pengobatan itu ada 100%, yang paling besar 50% adalah doa. Seperti spiritualis itu paling 15%, sampai 10% sama 15%, kemudian fisik pun 15%, kemudian 10% aja pun bisa motivasi dan sebagainya itu. Ya, ini dengar-dengar kabar nih Pak. Sehari ini beliau menerima pasien kurang lebih sekitar 500 orang. Ya, angka pastinya 480 sekian, ya kurang lebih sekitar 500 orang. Ini bagaimana Pak cara memanagenya? Apakah memang dikerjakan secara sendiri atau dengan tim atau bagaimana Pak? Karena saya awalnya mengobati masyarakat itu ada rasa senang. Terkadang kalau ada di pinggir jalan, pada saat saya menjabat dan Ramil Sukaraja dulu, waktu masih menjabat dan Ramil Sukaraja, ketika saya patroli ke masyarakat, silaturahmi ke masyarakat, banyak sekali melihat orang sakit, ada yang stroke, tidak panggilan hati. Terkadang di pinggir jalan pun saya terapi. Biar saya terapi aja Pak, saya terapi itu pinggir jalan. Sampai di pom bensin pun saya terapi, yang tukang punya pom bensinnya pun sakit itu, pekerjanya stroke, ya saya terapi di pinggir jalan di situ, di pom bensin. Karena itu ada rasa senang, kepuasan, itu saja. Kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang penting imbalan saya, Allah berilah kesembuhan buat dia. Itulah imbalan bagi saya. Dulu saking viralnya 486 ya pasien itu, tetapi hari biasa
Sabtu Minggu biasa saya buka karena hari-hari biasa saya melaksanakan tugas. 250 paling sedikit, itu pun kita tutup. Karena jam 3 subuh atau jam 2 subuh itu udah pada datang. Ada yang tidur di pinggir jalan, di mobil, ada yang di depan koramil. Sehingga piket itu kadang diketok sama pasien. Saya ini masih malam jam 3 subuh. Orang piket kesel gitu kan. Akhirnya dibuka jam 5 subuh. Setelah salat subuh kita buka gerbangnya, baru banyak yang nulis antri. Kemudian jam setengah 7 kita stop pendaftaran itu karena kita batasi 250. Kalau saya sendiri saya tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Akhirnya saya saya ajarkan kepada Babinsa. Saya ajarkan cara seperti ini, bagaimana cara menangani pasien seperti ini. Akhirnya 10 orang Babinsa saya ajarkan dan dibantu oleh Babinsa. Masya Allah. Ya, Babinsa. Yang biasanya Babinsa itu kalau ke wilayah kadang tidak dilirik lah, ya dilirik tapi biasa saja. Ketika sudah bisa ngobatin, akhirnya Pak Babinsa mampir sini. Ternyata intinya ujung-ujungnya untuk mengobati. Nah, itu salah satu komsos ya teritorial. Dengan cara pengobatan sangat bagus sekali untuk masyarakat. Pendekatannya dengan pengobatan, silaturahmi sangat dengan bagus. pengobatan. Betul. Ya. Baik Pak, selain pengobatan ini ya, terakhir itu saya viral lihat beberapa tahun terakhir ini beliau melakukan demo ya di depan sahabat-sahabat beliau ya dalam upacara kemiliteran kalau tidak salah ya. Saya lihat ada demo tentang bela diri. Bela dirinya luar biasa. Orang lain juga mungkin membuat penasaran gitu ya tentang bela diri ini. Mungkin bisa diceritakan Pak sejauh mana, apa nama bela dirinya, dari kapan berdiri, dan kenapa sih bisa terkait antara pengobatan dengan bela diri gitu Pak. Terus sebenarnya sejatinya bela diri itu untuk apa sih Pak gitu? Ya, bela diri itu hukumnya wajib Pak, kepada siapa saja. Kita jangan pasrah dengan keadaan. Kalau kita ada apa-apa, apalagi kalau contohnya syiar nih di jalan kebenaran, pasti ada saja hambatannya. Disitulah kita membutuhkan bela diri untuk syiar. Allah menyukai muslim yang kuat dan Allah tidak menyukai muslim yang lemah. Seperti itu. Nah, bela diri adalah ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sanadnya dari Nabi Khidir alaihissalam, yaitu disebutnya ilmu laduni. Ya. Turunlah kepada Sunan Kalijaga, kemudian turunlah kepada kami, ya di antaranya ke Pak Mukti Nur Ali dengan saya. Pak Mukti Nur Ali itu sahabat saya yang dekat dengan saya seperti saudara saya. Beliau adalah kepercayaan pertama dari Kanjeng Sunan Kalijaga, dan alhamdulillah atas ridha Allah saya adalah kepercayaan yang kedua. Sedangkan nama Al-Batin Al-Wali bukan saya yang menamain. Bukan, sama sekali tidak tahu. Yang namain Al-Batin Al-Wali itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga langsung. Syafaatnya langsung dari beliau. Ya. Saya bingung, Al-Batin Al-Wali. Al-Batin saya cari, ternyata Al-Batin itu yang maha gaib, Al-Wali yang maha melindungi. Nah inilah bela dirinya, sehingga kita buktikan di luaran seperti itu, ijazah sama orang sampai sekarang, sampai ribuan murid tuh yang datang dari Singapura, Malaysia, Brunei, luar-luar provinsi, dan kita bisa ijazah jarak jauh yang tidak sempat ke sini. Ya Pak, terkait dengan bela diri nih Pak, keterkaitan bela diri Al-Batin Al-Wali itu dengan pengobatan. Rata-rata orang kalau ingin bela diri aja gitu ya. Ternyata di sini sudah paket komplit. Jadi di Al-Batin Al-Wali ini paket bela diri sekaligus nanti bisa mengobati, baik itu untuk keluarga, diri sendiri maupun untuk masyarakat. Ini sebenarnya ada visi dan misi seperti apa sih Pak untuk masyarakat dengan hadirnya Al-Batin Al-Wali ini Pak? Ya, saya hidup di militer. Kan di militer itu operasinya ada dua. Yang pertama OMSP dan OMP. Yang pertama OMSP, operasi militer selain perang, dan operasi militer perang. Nah, saya yang laksanakan ini adalah operasi militer selain perang, yaitu melaksanakan pengobatan terhadap masyarakat dan melaksanakan pendekatan teritorial, itulah OMSP, operasi militer selain perang. Sedangkan bela diri ini bagi intinya mengajak ke orang-orang yang ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Apabila suatu kampung atau suatu negeri mereka bertakwa kepada Allah, contohnya dengan ijazah laduni, pantrangannya seperti ini, tidak boleh minuman keras dan sebagainya, tidak boleh maksiat. Ini saya akan Allah berikan keberkahan kepada negeri tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Batin Al-Wali ilmu laduni ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, orang-orang yang ingin menuju ke jalan yang benar. Ini hanya sebagai wadah saja. Sudah berapa lama Pak
untuk berdirinya Al-Batin Al-Wali yaitu tanggal 19 Agustus 2019. Oh, baru berarti ya. Dan beliau memberikan nama Al-Batin Al-Wali. Dulu pun ada laduni-laduni, tetapi petunjuk beliau laduni itu bersumber dari namanya ada Al-Batin Al-Wali Indonesia. Ilmu yang dulu itu ada laduni, tetapi nama Al-Batin Al-Wali baru muncul tahun 2019. Dan disampaikan bahwa ilmu laduni Al-Batin Al-Wali itu akan diberikan amanah kepada seorang aparat keamanan. Dan kebetulan Bapak nih sekarang. Ya, saya wallahu alam. Yang diberikan amanah, Ya, Pak. Saya dengar juga selain Indonesia tadi Bapak sebutkan Singapura, Brunei, Malaysia, belum lagi mungkin ada beberapa negara yang memang sengaja gitu ya ingin belajar ilmu bela diri ini datang ke Indonesia. Rasa Bapak seperti apa? Banyak orang dari luar negeri ingin belajar ya, kalau sudah di dalam negeri itu memang biasa gitu ya. Tapi ini datang dikejar-kejar ya, dicari karena ingin belajar dari luar negeri. Perasaan Bapak seperti apa sih, Pak? Ya, saya bersyukur sih alhamdulillah ya. Berarti saya masih diberikan amanah oleh Allah. Ya mudah-mudahan amanah ini saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dari Brunei pun ada yang datang. Daripada tidur di luar silahkan tidur di rumah saya. Itu aja. Yang dari Malaysia pun datang, dari luar provinsi datang ke sini, udah tidur aja di tempat saya daripada kembali lagi capek. Nah, saya bersyukur sekali mereka datang pada dasarnya belajar ilmu itu hanya untuk ingin menjadi benar, dan yang benar mempertahankan kebenaran, yang salah ingin menjadi benar, itu saja. Dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan saya pun dapat pahalanya dari itu. Amin. Nah, karena memang saya akui bahwa amalan saya itu sedikit sekali, tidak lebih, sedikit sekali. Mungkin dengan dosa saja lebih banyak dosa, sehingga ya Allah berilah saya amanah, berilah saya sesuatu amalan yang bisa untuk berguna untuk orang lain. Ternyata Allah berikan salah satu pengobatan dan bela diri, pengobatan untuk mengobati orang sakit, sehingga orang sakit itu ketika sembuh mendoakannya nikmat sekali, karena salah satu doa yang langsung dikabul oleh Allah yaitu doanya orang-orang sakit. Masya Allah. Ya, sehingga ratusan sampai ribuan yang alhamdulillah mendoakan saya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, katanya seperti itu. Saya nikmat seperti itu, sampai mereka itu yang sembuh-sembuh dari lumpuh bisa jalan, sampai meneteskan air mata, begitu nikmat dari hati saya alhamdulillah. Bahkan adapun yang dari Jakarta sampai cari-cari alamat sampai 1 minggu baru kesini, Pak. Padahal setruk itu. Dia tidak punya anak, tidak punya istri, mungkin ditinggalkan Allah alam. Dia sampai jalan kaki dari Cibinong sekitar 8 kiloan lah, pakai tongkat. Hanya ingin ketemu saya saja padahal. Setelah datang, Bapak sudah makan belum? Sudah, saya sudah. Tapi saya lihat Bapak ini lapar. Saya kasih makan. Saya terapi. Dia malu-malu. Kok seperti ini? Saya nangis dia. Kok saya diperlakukan seperti ini? Ya nangisnya senang gitu kan, kaget. Setelah terapi, saya kasih ongkos dia untuk pulang ke Jakarta. Banyak hal-hal semacam itu yang ya dinamikan di lapangan. Yang alhamdulillah ada rezeki. Mungkin itulah rezeki buat yang saya kasihkan, rezeki dia. Pak, pernah nggak keluarga komplain, Pak? Apalagi udah orang hari Sabtu Minggu libur ya, harusnya sahabat ini Sabtu Minggu masih mengabdi untuk masyarakat dengan mengobati dan sebagainya. Pernah nggak sih keluarga, ayo dong ya berhenti atau gimana? Ada nggak sih seperti itu, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang ya. Karena apa? Resikonya seorang wanita ingin menjadi istri tentara harus kuat lahir batin. Masya Allah. Dulu ditinggalkan sama saya ke Timur. Biasa. Saya tinggalkan lagi ke Aceh hampir 2 tahun. Ya nikah 2 minggu langsung saya tinggalkan langsung ke Aceh, tugas 2 tahun. Kemudian pulang berangkat lagi tugas ke Malindo, Malaysia Indonesia perbatasan. Kembali apalagi hanya melaksanakan itu, saya ada di situ, terus hanya melaksanakan pengobatan pasien, tidak ada keluhan sama sekali, sudah biasa lah, tahan mental, tahan banting. Itulah resiko istri tentara harus seperti itu. Intinya keluarganya support sekali untuk Bapak memberikan manfaat untuk umat. Pak, total keseluruhan murid-murid Bapak di Indonesia ada berapa, Pak? Dan luar negeri?
Kalau dihitung Indonesia dengan luar negeri ya sekitar 12.200-an lah. 12.200 Ya, kalau yang terdaftar 12.200 kan. Karena saya pun punya cabang ya di Bandung ada, ya. terus di Bukan Lampung. saya Pak yang Bandung Pak. Ya Pak, ikutan Pak. Ya termasuk ini kan. Iya. Ya, cabangnya Bandung kan ini Iya. kan. Terus yang di Cirebon ada, di Kuningan ada, di Malaysia pun ada, kita perwakilan di situ. Di Makassar pun ada cabang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, terakhir mungkin ada kalimat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait ya kita tadi belajar bela diri itu sebenarnya wajib ya hukumnya itu untuk membela diri, membela keluarga dan membela agama ya, bangsa dan agama. Terus yang kedua, bagaimana tips untuk memilih bela diri yang benar-benar? Kadang nih ada bela diri yang abal-abal Pak, kaleng-kaleng gitu ya. Gimana Pak? Kalau bela diri itu adalah resikonya nyawa, ya. Banyak sekali mungkin yang disebutkan kaleng-kaleng seperti itu. Tabayun lah dulu, tabayun ya. Datang dulu, harus pelajari dulu. Jangan sampai sekali-kali, wah ilmu ini bohong, ilmu ini bohong. Harus datang dulu, pelajari dulu. Bagaimana gurunya? Kalau seorang guru itu mengajak ke jalan yang tidak benar, jauhi. Berarti itu akan mencelakai dunia dan akhirat. Kalau seorang guru itu mengajak untuk keselamatan di dunia dan akhirat, maka lanjutkan. Ya. Tapi hati-hati, banyak sekali tipu daya setan. Yang pertama, orang selalu memberikan zikir nih, zikirkan kalau itulah namanya banyak sekali tipu daya setan. Karena zikir itu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menghilangkan hati yang menggumpal. Kebanyakan orang tuh zikir nih, zikir pingin kebal, akhirnya jin yang masuk, khodam yang masuk. Nah, seperti itu. Itulah namanya tipu daya setan. Dan hati-hati. Kita zikir itu hanya kepada Allah saja. Ya, dengan ijazah ilmu laduni silakan zikir apa saja, yang penting intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Makin dekat dengan Allah, wah makin luar biasa ilmu ini. Baik, terima kasih Pak Tatang atas waktunya. Terima kasih juga atas jamuannya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berhasil bersilaturahmi dengan guru saya. Ditodong tadi ya. Alhamdulillah. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin belajar bisa datang langsung ke Yayasan Darmais ya. Di Bogor. Itu di searching nanti juga ada ya, Al-Batin Al-Wali. Dan ini memang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, untuk belajar ya, baik belajar ilmu bela diri, baik belajar ilmu agama, belajar apapun, kita harus tahu sanad gurunya. Yang kedua, akhlak gurunya seperti apa. Yang ketiga, apa yang dipelajari. Sehingga tidak ada suuzon, tidak ada juga kita nanti mempelajari ilmu-ilmu yang beda tipis antara ilmu Allah dengan ilmu setan nantinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk sahabat-sahabat semuanya, dan tentunya untuk menambah pengetahuan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada juga bisa memberikan apresiasi nantinya dan bisa bersilaturahmi ke sini ya, bisa melihat teknik pengobatan seperti apa, terus juga belajar bela diri seperti apa. Sabtu Minggu ya Pak ya? Sabtu Minggu ya. Dan kita akhiri saja. Ada moto saya itu. Oh, ada apa Pak? Ada moto saya satu. Ada moto, ketinggalan. Yang pertama moto saya itu bela diri, bela negeri, NKRI harga mati. Masya Allah. Bela diri, bela negeri, NKRI harga mati. Masya Allah. Bela negeri. Kita hidup di negeri ini ya, kita harus bela negeri semati-matian itu. Betul. Bela diri, bela negeri. Jadi jangan berharap bela negeri dulu kalau diri kita belum bisa kita bela. Bela diri dulu. Setelah itu NKRI harga mati. Masya Allah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi manfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk umat. Saya Ihsan dengan Pak Tatang mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.